Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, adakah di antara kita yang tidak pernah merasa khawatir? Saya kira semua kita pasti pernah merasa khawatir akan sesuatu. Apakah itu pekerjaan, kesehatan, keluarga, biaya sekolah dan masa depan anak-anak, pasangan hidup, dan masih banyak yang lainnya. Saudara, jika kita tidak berhati-hati, setiap hari kehidupan yang kita jalani akan diwarnai oleh kekhawatiran, dan hidup kita bisa terbelenggu oleh rasa khawatir. Seorang penulis Kristen yang bernama Corrie ten Boom pernah mengatakan bahwa kekhawatiran adalah seperti kursi goyang yang terus bergerak tetapi tidak pergi kemana-mana, namun menghabiskan tenaga kita. Saudara, apa maknanya ungkapan yang baru saja kita dengar ini? Kekhawatiran, kalau tidak dikelola dengan baik, bisa melumpuhkan kehidupan kita manusia. Karena manusia bisa dan sangat mudah diperbudak dan dibelenggu oleh kekhawatiran. Karena itulah, Yesus mengingatkan para murid, juga kita hari ini, dalam Lukas 12 ayat 29-30. Jadi, jangan kamu mempersoalkan apa yang akan kamu makan atau apa yang akan kamu minum, dan janganlah cemas hatimu. Semua itu dicari bangsa-bangsa di dunia yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu tahu bahwa kamu memang memerlukan semuanya itu. Saudara-saudara, Tuhan mengajarkan kepada kita sikap untuk tidak khawatir dan sikap percaya sepenuhnya pada pemeliharaan Tuhan. Karena orang-orang tidak beriman, orang-orang yang tidak mengenal Allah, hidupnya tidak ada henti mengejar apa yang harus dimakan dan apa yang harus diminum. Tetapi kita tidaklah demikian. Sebab kita yakin bahwa Bapa sudah tahu dan Bapa akan menyediakan apa yang kita butuhkan. Karena itulah ada fokus yang lebih penting untuk hidup kita, yakni tetapi carilah kerajaannya, maka semuanya itu akan ditambahkan juga kepadamu. Saudara, bagaimana kita memahami ayat ini? Apakah berarti saya tidak usah bekerja? Hanya baca firman Tuhan di rumah saja? Ataukah cukup ke gereja setiap hari tanpa harus bekerja? Saudara, tentu pengertiannya tidak demikian, tidak seperti itu. Tetapi maksud dari ungkapan Yesus adalah supaya kita mengerjakan prioritas atau yang utama dalam hidup kita sebagai orang percaya. Bukan tentang apa yang ada di dunia ini, tetapi prioritas kita adalah tentang Tuhan yang membuat segala sesuatu yang kita lakukan selalu berarti dan penuh makna. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, prioritas kita bukanlah memikirkan hal-hal dunia ini dan mendapatkan sebanyak mungkin untuk diri kita, semampu kita. Tetapi prioritas kita adalah bagaimana kita menempatkan kedudukan Allah sebagai Raja yang kerajaannya di atas segalanya, dan bagaimana kita mempercayai Dia yang akan menyediakan apapun yang kita butuhkan. Saudara, jika seorang ayah di dunia ini mencintai anak-anaknya, mengasihi anak-anaknya,
tidak hanya memberikan mereka kasih sayang, tetapi juga akan mencukupi semua kebutuhan hidup yang dibutuhkan oleh anak-anaknya. Maka lebih dari itu, Bapa Surgawi kita memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan hidup kita. Dia tahu kebutuhan kita, Dia mengasihi kita selalu dan terus akan mengasihi kita. Kita hidup tanpa ada rasa takut, apalagi tanpa terbelenggu di dalam kekhawatiran. Karena perhatian Bapa kita lebih dari apa yang kita butuhkan dalam dunia ini. Mari Bapak Ibu Saudara, bersama-sama kita hidup dengan penuh percaya kepada Tuhan. Kita melakukan apa yang menjadi bagian kita, tetapi kita percaya sepenuhnya pada pemeliharaan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, jika kami penuh rasa khawatir, biarlah ketika kami memandang burung-burung di langit yang Tuhan peliharakan, kami kembali diingatkan betapa tidak Tuhan juga memelihara kehidupan kami sebagai anak-anak yang Engkau kasihi. Terima kasih Tuhan, kami mau mempercayakan hidup kami sepenuhnya kepada Tuhan, dan kami mau mempercayai-Mu sebagai Bapa Sang Pemelihara hidup kami. Demi Kristus Yesus, kami mohonkan doa ini. Amin.